membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya di dalam salah satu kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan 40. Hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan menjawab dalam api. Itu adalah bagian dari perkataan Nabi Elia kepada bangsa Israel ketika Nabi Elia menantang bangsa Israel untuk memilih antara menyembah Allah atau menyembah Baal. Nah, teks tersebut ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan 40. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini. Jemaat sekalian boleh bersama-sama dengan saya menyimaknya, memperhatikan ayat demi ayat yang firman Tuhan katakan. Demikian firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 40. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seorang lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin Ia berpergian, barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat padaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub itu telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan.
dan membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita mencoba melihat tren berita yang ada, nah maka rata-rata berita dalam 1-2 hari ini adalah tentang PPKM darurat. Itu yaitu yang kita baca di dalam berita, bahwa sejak kemarin mulai tanggal 3 sampai tanggal kurang lebih 20-an, tanggal 20, pemerintah menerapkan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Nah, itulah yang menjadi tren topik saat ini. Nah, tentu kita juga mengerti, menyadari bahwa alasan pemerintah memberlakukan PPKM darurat ini adalah oleh karena tingkat penyebaran COVID yang tidak terkendali. Konon katanya bahwa penyebaran COVID yang paling tinggi sebelum bulan ini itu ada sekitar pada bulan Desember Januari, pada waktu libur awal tahun. Dan jumlah tertinggi daripada penyebaran pada waktu itu sekitar 14 sampai 15 ribu. Tetapi hari ini ataupun kemarin, maksud saya, kita membaca di televisi bahwa jumlah angka tingkat penyebaran COVID ini hampir 28 ribu. Artinya kalau di awal tahun lalu sekitar 14 ribu, ini hampir 2 kali lipat daripada sebelumnya. Itulah yang membuat kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk memberlakukan yang disebut sebagai PPKM darurat. Nah, waktu kita memikirkan realitas seperti ini, kita seringkali atau pada umumnya kita itu merasa bahwa kehidupan kita ataupun kondisi saat ini, kita merasa sesuatu yang menakutkan, setidaknya bagi sebagian orang. Nah, itulah sebabnya maka banyak di antara kita, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, seringkali di dalam menjalani kehidupan saat ini tidak ataupun seringkali dijalani dengan rasa takut. Itulah sebabnya maka hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan mencoba memikirkan sekali lagi mengenai bagaimana seharusnya orang-orang percaya menjalani kehidupan di dalam dunia ini, khususnya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Sebenarnya bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang sulit
barangkali seperti kita sekarang. Karena kalau kita membaca kitab mengenai perjalanan hidup bangsa Israel di dalam Alkitab, kita kemudian akan belajar bahwa sebelum peristiwa Elia menantang nabi-nabi Baal untuk memperlihatkan siapa Tuhan yang sejati, Elia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dihukum Tuhan oleh karena tidak setia kepada Tuhan. Dan bentuk daripada penghukuman Tuhan atas bangsa Israel adalah mereka akan mengalami satu masa kekeringan yang cukup panjang. Tuhan berfirman melalui Nabi Elia bahwa hujan tidak akan turun di tanah Israel. Dan kalau tidak ada hujan, maka yang terjadi adalah kekeringan. Dan ketika kekeringan tiba, yang terjadi adalah kelaparan. Artinya apa? Artinya orang-orang Israel mengalami seperti kita di zaman sekarang. Banyak di antara kita yang barangkali menyaksikan banyak orang-orang di sekitar kita mati. Mereka meninggal dunia oleh karena apa? Oleh karena kena sakit COVID misalnya. Tetapi di zaman Israel pada waktu itu memang tidak ada COVID pada waktu itu. Tapi kematian juga berada di mata-mana. Mereka mati bukan karena COVID, tapi mereka mati karena nggak punya makan. Mereka kelaparan. Mereka memasuki masa-masa kehidupan yang sulit oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak bisa mencari makanan, kurang makan. Nah itu tentu sama berbahayanya seperti apa yang kita alami di zaman sekarang. Nah hanya pertanyaannya bagaimana respons dari orang-orang Israel ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang menekan. Apa yang mereka lakukan ketika mereka berhadapan dengan realita, hidup begitu sulit, kematian begitu dekat, apa yang mereka lakukan? Biasanya jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, kalau kita menghadapi kondisi yang menekan, manusia itu umumnya melakukan dua hal, umumnya. Pertama, kalau kita sudah di dalam keadaan terjepit, tidak bisa melakukan apapun, kadang-kadang yang kita lakukan adalah menyerah. Itu adalah hal yang umum kita lakukan. Menyerah, sudah hopeless, tidak punya lagi pengharapan. Tidak lagi ada upaya, tidak bisa lagi, tidak ingin lagi apa-apa. Ingin mati aja. Nah begitu barangkali. Sebagian orang ada yang begitu. Ketika kehidupan menekan, ketika keluarga penuh dengan masalah, yang terjadi adalah hopeless, menyerah. Tetapi sebagian orang kemudian kalau berhadapan dengan situasi yang menekan, menjepit, apa yang orang lakukan? Sebagian orang kemudian mengambil sikap menghalalkan segala macam cara supaya yang penting diri selamat. Itu adalah sikap egois dari manusia. Itu yang kita lihat di dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Salah satu buah atau hasil daripada kejatuhan mereka adalah Adam menjadi seorang yang menghalalkan segala macam cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka waktu Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau memakan buah yang kularang? Adam bilang, apa? Ini istri saya yang buat saya memakan buah tersebut. Nah itu adalah kecenderungan manusia yang berdosa. Begitu juga dengan sebagian orang ketika mereka terjepit di dalam situasi kondisi yang tidak mudah, yang mereka lakukan adalah menghalalkan segala macam cara. Untuk apa? Untuk boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya sedikit orang yang betul-betul ketika dalam keadaan terjepit mereka mencari Tuhan. Hanya sedikit orang. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak ya di Bandung sini. Bapak ini saya dengar satu kali dia meninggal dunia. Bukan hanya dia yang meninggal dunia juga istrinya. Bukan cuma istrinya yang meninggal dunia, tetapi juga anaknya yang kedua. Nah lalu beredar berita, begitu ya, entah hoax, entah beneran,
bahwa kematian keluarga ini, begitu ya, kematian keluarga ini disebabkan karena apa? Katanya disebabkan karena salah satu dari anak tersebut dia di dalam keadaan terjepit, dia kemudian mencari pertolongan kepada kuasa kegelapan. Mereka bergening dengan kuasa kegelapan supaya mendapatkan kekayaan. Kita mengenal seperti ini dengan istilah pesugihan. Konon katanya ada yang seperti itu. Dia melakukan pesugihan dan kemudian menjadikan keluarganya sebagai tumbal. Entah benar, entah tidak apa yang orang katakan ini. Tapi kalau benar itu yang terjadi, maka itulah di dalam keberdosaan, tadi saya katakan manusia ketika di dalam keadaan terjepit, bukan mencari Tuhan, tetapi mencari solusi bagi dirinya sendiri, bahkan menghalalkan segala macam cara untuk menolong dirinya sendiri walaupun itu mencelakakan orang lain. Itulah manusia di dalam keberdosaannya. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel ketika mereka dalam keadaan terjepit? Mereka nggak punya makanan, mereka mengalami kelaparan. Mereka tidak punya harapan seolah-olah. Apa yang mereka lakukan? Seharusnya mereka datang kepada Tuhan. Seharusnya mereka bertobat. Seharusnya mereka tahu bahwa mereka mengalami masa-masa yang sulit sebagai konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka. Tetapi di dalam keberdosaan mereka tidak mencari Tuhan. Yang terjadi adalah mereka mencari pertolongan kepada Baal. Kenapa mereka mencari pertolongan kepada Baal? Karena Baal itu dikenal oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa non-Israel sebagai dewa hujan. Baal itu dikenal sebagai dewa yang mampu menolong mereka keluar dari masalah mereka. Maka orang-orang Israel, mereka di hari Sabat, mereka betul beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat mereka mencari Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka tidak berani untuk mengkhianati Tuhan mereka. Tetapi di hari yang lain, di waktu yang lain, mereka menyembah Baal. Mereka membawa persembahan kepada Baal. Mereka menyembah Baal kenapa? Karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak cukup di dalam menolong mereka. Perlu ada Baal yang mampu menurunkan hujan. Perlu Baal yang mampu menolong mereka keluar dari masalah mereka. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan itulah yang membuat kemudian Tuhan mengirim Nabi Elia kepada bangsa Israel untuk menantang mereka supaya mereka mengambil satu keputusan. Apakah mereka akan memilih Tuhan atau memilih Baal? Tidak bisa dua-duanya. Sebenarnya dalam hukum Tuhan sudah sangat jelas. Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh menyembah ilah manapun. Tidak boleh menyembah patung apapun. Hanya ada Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak bisa diduakan. Persoalannya adalah bangsa Israel mendua hati. Itulah alasannya kemudian kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja. Tuhan kemudian menantang mereka untuk bertobat. Tuhan menantang mereka untuk tidak mendua hati, ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 21 berkata, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Itu yang ditantang. Kalau Tuhan Allahmu, kalau Allah adalah Tuhanmu, sembah Dia. Kalau Baal adalah Tuhanmu, sembahlah Baal. Pilih, tapi tidak bisa. Israel mendua hati. Saya kira pergumulan yang sama dapat terjadi dengan kita orang-orang Kristen yang hidup di zaman sekarang.
kita mendua hati seperti halnya Israel. Walaupun kita tidak menyembah Baal. Israel menyembah Baal, kenapa? Karena dia percaya bahwa Baal itu mampu membuat mereka keluar dari pergumulan hidup mereka. Pertanyaan saya, apakah dalam tanda petik Baal seperti ini tidak ada dalam kehidupan orang Kristen di zaman sekarang? Maka jawabannya adalah kita mungkin tidak menyembah patung, kita mungkin tidak menyembah seperti orang-orang Israel di zaman dulu, tetapi kita pun tidak mengandalkan Tuhan seperti yang seharusnya. Dan ketika kita tidak mengandalkan Tuhan seperti yang seharusnya, maka kita sebenarnya tidak sedang menyembah Tuhan. Kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Kita tidak sedang betul-betul hidup bagi Tuhan. Dan kalau kita seperti itu tidak beda dengan kita menyembah Baal. Karena kita pun tidak menyembah Tuhan. Kita tidak bergantung kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka Elia mengingatkan bukan hanya bangsa Israel, tapi juga mengingatkan kita bahwa kalau kita mau mengikut Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar ingin menjadi orang Kristen yang sejati, maka kita tidak bisa mendua hati. Tidak bisa. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, tapi satu sisi kita percaya kepada hal-hal yang lain. Kita tidak bisa berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, itu tidak bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan Elia kepada bangsa Israel menjadi tantangan juga kepada kita di zaman sekarang. Kita diminta oleh Tuhan hari ini untuk memilih apakah kita akan hidup bergantung kepada Tuhan, apakah kita akan hidup menyembah Tuhan, apakah kita akan hidup untuk betul-betul bagi Tuhan, atau kita hidup bagi diri kita sendiri, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di saat-saat situasi kondisi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam surat Wahyu ada 7 gereja yang dikirimi surat oleh Tuhan. Salah satu gereja adalah yang dikirimi surat itu adalah gereja Laodikia. Gereja Laodikia adalah gereja yang ditegur Tuhan. Kenapa Laodikia? Ini adalah gereja yang ditegur Tuhan. Oleh karena gereja ini adalah gereja yang dikatakan oleh Tuhan dia suam-suam kuku. Dia tidak panas, dia tidak dingin, tapi dia suam-suam kuku. Artinya apa? Artinya gereja Laodikia ini adalah gereja yang Tuhan mau katakan mengkompromikan iman mereka. Apa yang terjadi sehingga Tuhan menyebut Laodikia ini sebagai gereja yang suam-suam kuku? Yang terjadi adalah di kota Laodikia itu ada begitu banyak kuil-kuil dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi. Dan seperti orang-orang Israel, dewa-dewa seperti kehidupan orang-orang Israel, dewa-dewa ini diyakini dapat memberikan kepada manusia pertolongan-pertolongan khususnya ketika mereka menderita. Jemaat Laodikia disebut sebagai jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Oleh karena apa? Oleh karena mereka seperti bangsa Israel mengkompromikan iman mereka. Mereka tidak betul-betul di dalam menjalani kehidupan mereka mengikut Tuhan. Mereka tidak betul-betul berani bayar harga. Mereka tidak betul-betul berani untuk membuang semua ilah-ilah yang selama ini disembah oleh masyarakat di zamannya. Ada kemungkinan sebagian besar orang-orang di jemaat Laodikia ini bukan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi sesekali mereka beribadah kepada dewa-dewi di zamannya. Itulah sebabnya maka Tuhan sangat keras kepada mereka, Tuhan menegur mereka, Tuhan mengingatkan mereka kalau mereka tidak bertobat, Tuhan akan buang mereka.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang sama berlaku bagi kita orang-orang Kristen di zaman sekarang. Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 sudah setahun lewat. Sudah setahun lewat kita bergulat, kita bergumul dengan situasi seperti ini. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini kita berhadapan dengan situasi yang menekan kita menjadi orang-orang Kristen yang hanya mencari Tuhan, atau kita adalah orang-orang Kristen yang mencari pertolongan yang lain. Tidak selalu dewa, tidak selalu yang kita cari adalah patung-patung, ataupun yang kita cari adalah pertolongan dari kuasa kegelapan, tetapi mungkin yang kita cari adalah kekuatan diri kita sendiri. Yang kita cari adalah apa? Adalah orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita. Kita tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada hal-hal di luar Tuhan. Dan itulah dosa di dalam kehidupan orang-orang Kristen barangkali di zaman sekarang. Kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat sekalian, Elia meminta supaya Israel mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan atau mau sembah Baal. Bagaimana cara Elia untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka keluar dari pergulatan hidup mereka. Maka Elia menantang nabi-nabi Baal. Elia seorang diri melawan 450 nabi Baal. Elia berkata kepada orang-orang Israel ini, ayo kita buktikan. Apakah ada sesuatu di luar Tuhan yang bisa menolong kamu? Maka kemudian Elia meminta, siapkan 2 ekor lembu. Berikan kepada nabi Baal 1 lembu untuk diolah. Saya mengolah yang punya saya nabi Baal, diolah oleh nabi Baal. Jangan dibakar. Kita lihat Tuhan yang bisa menurunkan api dari langit, membakar korban persembahan, dialah Tuhan sejati. Maka Elia kasih kesempatan kepada nabi Baal, silahkan kalian dulu coba. Maka nabi-nabi Baal potong daging-daging dari lembu itu, kemudian taruh di mezbah. Dan kemudian mereka mulai berdoa kepada Baal mereka. Mereka mulai mencari pertolongan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Mereka berdoa, tetapi sampai tengah hari berdoa, Tuhan mereka tidak menjawab. Bersuara pun tidak. Kemudian Elia berkata, barangkali Tuhanmu lagi ke WC, atau barangkali Tuhanmu lagi jalan-jalan, lagi tidur, belum bangun, coba lebih keras lagi berteriak. Maka nabi-nabi Baal ini berteriak-teriak lebih keras lagi. Kurang berteriak-teriak, mereka mulai mengiris-ngiris badan mereka dengan tombak, dengan pisau sampai bercucuran darah. Barangkali mereka ingin supaya Baal mereka, Tuhan yang mereka percayai itu menolong mereka. Kasihan melihat pengikut umatnya berdarah-darah. Sampai sore mereka menyiksa diri mereka mencari pertolongan kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Dan mereka tidak mendapatkan jawaban. Mereka tidak mendapatkan jawaban. Tidak ada suara apapun yang berbicara, jangankan api, suara pun tidak. Itulah cara Elia di dalam menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengandalkan apapun selain Tuhan. Barangkali itulah yang Tuhan tunjukkan kepada kita dengan pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang barangkali percaya dengan kekayaan, bahwa kekayaan bisa menolong manusia, bahwa kekayaan bisa membuat kita survive dalam dunia ini. Dan pandemi COVID-19 menunjukkan kekayaan tidak bisa memperpanjang umur manusia bahkan 5 menit sekalipun. Waktu Tuhan menetapkan seseorang untuk meninggal dunia oleh karena sakit COVID. Bisa kekayaan yang orang miliki dipakai untuk membeli 5 menit waktu hidupnya? Tidak.
Tidak ada sesuatu pun yang manusia bisa andalkan untuk mempertahankan hidupnya selain daripada Tuhan. Itulah yang Elia mau tunjukkan kepada bangsa Israel. Kemudian giliran Elia. Elia kemudian dia memotong-motong daging itu, dan kemudian Elia pertama-tama memanggil bangsa Israel mendekat. Kenapa ini penting? Karena Elia perlu melihat apakah realita bahwa Baal, sesuatu yang di luar Tuhan, tidak mampu menolong manusia, membuat mereka sadar bahwa mereka harus mencari Tuhan. Ternyata itu efektif. Maka ketika Elia kemudian mengundang bangsa Israel untuk mendekat, mereka mendekat. Itu respon yang positif. Dan kemudian yang kedua Elia mengingatkan kepada bangsa Israel siapa mereka. Bahwa mereka adalah bukan sekedar keturunan Yakub, mereka adalah Israel. Israel, tentu kalau kita membaca perjanjian lama kita tahu bahwa nama Israel diberikan Tuhan kepada Yakub setelah apa? Setelah Yakub mengalami pertobatan pribadi ketika dia melarikan diri dari Esau. Kemudian Tuhan memberikan nama baru kepada Yakub bahwa dia bukan lagi si penipu, tapi dia adalah Israel. Orang yang menjadi milik Tuhan. Orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan, yang Tuhan berjanji akan menyertai selama-lamanya. Nah, maka Elia mengingatkan kepada Israel, siapa kamu? Kamu adalah orang yang menjadi milik Tuhan. Bangsa yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Artinya Allah yang setia kepada perjanjiannya itu adalah Tuhan. Tuhan ingatkan mengenai siapakah itu. Elia ingatkan tentang siapakah itu Tuhan. Dan kemudian Elia berkata kepada bangsa Israel, siram persembahan itu dengan air. Sampai 3 kali, bukan hanya sampai air meluber kemana-mana, sampai ke solokan dan lain sebagainya. Dan kemudian Elia berdoa kepada Tuhan. Elia berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan menunjukkan kalau dia betul-betul adalah Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Bahwa dia yang mengutus Elia. Bahwa dia yang menyampaikan firman. Maka dalam peristiwa 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 sesuatu yang indah terjadi. Tuhan bekerja. Tuhan membakar semua korban persembahan tersebut dengan api. Bahkan sampai air pun tidak ada lagi untuk memperlihatkan bahwa Tuhan hadir di sana. Elia mendemonstrasikan kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Dan kemudian kita melihat di sana bangsa Israel kemudian atas pertolongan Tuhan. Bangsa Israel kemudian bertobat, dia berkata, dia mengaku, mereka percaya bahwa dialah Allah, bahwa hanya ada satu Allah, bahwa Yahweh itulah Allah, dan mereka mau untuk menyembah Allah. Puji Tuhan, mereka bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang Elia tunjukkan kepada bangsa Israel mengenai siapakah itu Allah, kita seharusnya belajar hal yang sama. Bahwa di dalam kehidupan kita harus ada keputusan yang tegas waktu kita percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus harus ada keputusan yang tegas. Kita percaya kepada Yesus adalah anugerah Allah, betul. Kita percaya kepada Yesus itu adalah karena anugerah, artinya itu pertolongan Tuhan. Tidak ada satu andil pun dari diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi jangan salah, ketika seseorang percaya kepada Yesus, orang tersebut juga dituntut oleh Tuhan mengambil keputusan untuk apa? Mengikut Yesus. Untuk percaya kepada Yesus, menerima keselamatan, itu betul-betul anugerah Tuhan. Tapi untuk mengikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita
barang siapa mengikut aku. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan bahwa orang yang mengikut aku dia harus menyangkal dirinya. Orang yang mengikut aku harus pikul salib. Orang yang mengikut aku harus menjalani kehidupan seperti Yesus menjalani kehidupan. Untuk mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Maka hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan seperti tantangan Elia kepada bangsa Israel. Maka hari ini firman Tuhan juga menantang kita. Apakah kita akan mengikut Yesus? Apakah kita akan hanya menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak mengandalkan hal-hal yang lain? Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa melayani dua tuan. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa melayani dua tuan. Manusia tidak bisa mengikut Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Tapi di sisi yang lain ada hal-hal yang lain yang berkuasa di dalam diri kita. Misalnya saja apa? Harta dan kekayaan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kita tidak bisa. Kalau orang hendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kalau orang hendak mengikut Yesus, kalau orang mau percaya kepada Yesus, maka kita tidak bisa menjadikan hal-hal apapun di luar Tuhan sebagai raja dalam diri kita. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, walaupun keluarga itu penting. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa waktu orang percaya kepada Dia, keluarga harus diabaikan. Tidak. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan dalam teladan hidupnya bahwa Dia memperhatikan keluarga. Tapi untuk orang mengikut Yesus, untuk orang percaya Yesus, orang harus bisa melihat bahwa Yesus, Tuhan, jauh lebih penting, jauh lebih utama dari orang-orang terpenting dalam kehidupan kita. Kehidupan itu penting. Ada banyak hal penting dan utama dalam kehidupan kita, tapi untuk mengikut Yesus, maka Tuhan dan Yesus harus menjadi hal yang terutama, jauh lebih utama dibanding hal-hal penting dan terutama dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengikut Yesus, maka kita tidak dapat mengikut yang lain. Itulah yang Nabi Elia ajarkan, yang Yesus ajarkan, yang Alkitab tekankan kepada kita, bahwa untuk mengikut Dia, untuk percaya kepada Yesus, untuk menjadi seorang yang betul-betul mengikut Tuhan, kita tidak bisa mendua hati. Maka hari ini ambillah keputusan. Apakah kita akan menjadi pengikut Kristus yang sejati, ataukah kita menjadi orang-orang yang mengikuti diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Ada seorang pengkhotbah, seorang dosen yang menjadi pengkhotbah, namanya Haddon Robinson. Satu kali dia menerima sepucuk surat dari seorang mantan mahasiswanya yang kemudian dia menjadi seorang narapidana, menjadi seorang tahanan. Kenapa? Karena dia dihukum 15 sampai 20 tahun penjara di sebuah tahanan. Haddon Robinson dia menceritakan, seingat dia, pemuda ini dulu adalah seorang yang sangat bertalenta di dalam melayani. Pemuda ini adalah seorang yang punya karisma di dalam pelayanan. Banyak orang senang sekali dengan pemuda ini. Ini adalah sosok hamba Tuhan yang dipandang sebagai potensial, membawa perkembangan bagi gereja dan lain sebagainya. Pandai menginjili, pandai mengajar, pandai bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi tahu apa yang terjadi sehingga pemuda ini kemudian sampai dihukum 20 tahun penjara? Karena dia mengaku guilty, bersalah ketika apa? Ketika dalam pengadilan ada salah satu jemaatnya
membawa kasus pelecehan seksual yang dia alami dari hamba Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Haddon Robinson dia bertanya, kenapa ada seorang yang begitu potensial di dalam melayani Tuhan, begitu berbakat, dianggap membawa banyak berkat, menghancurkan masa depan hidupnya, pelayanannya seperti itu, mengakhiri hidupnya 20 tahun di penjara karena terbukti melakukan pelecehan terhadap jemaatnya. Kenapa? Karena ada berhala lain dalam kehidupannya. Berhala itu bukanlah harta. Berhala itu bukanlah dewa. Berhala itu bukanlah patung-patung tertentu. Berhala itu adalah nafsu dalam dirinya. Nafsu, hasrat seksual dalam dirinya yang menguasai dirinya menjadi tuan yang memperbudak hidupnya. Orang tidak bisa melihat itu. Orang tidak bisa mendeteksi itu. Tapi dia pasti tahu bahwa di dalam dirinya Tuhan bukan satu-satunya raja. Ada sesuatu yang lain yang mengendalikan dirinya. Itulah yang membuat pada akhirnya cepat atau lambat, pada akhirnya dia hancur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak seperti hamba Tuhan yang tadi kita ceritakan. Tetapi kalau Tuhan bukan satu-satunya yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Ada hal lain yang menguasai diri kita. Entah itu haus kekuasaan, entah itu keinginan untuk menjadi kaya, entah itu ketamakan, merasa diri tidak pernah puas selalu. Cepat atau lambat, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sebuah decision yang harus diambil oleh semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita mau mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul melihat, jangan-jangan masih ada sesuatu hal yang menjadi menguasai hidup kita. Dan sesuatu yang menguasai hidup kita, itulah berhala dalam diri kita. Jemaat sekalian, apakah ada berhala di dalam kehidupan kita? Bukan hanya orang-orang Kristen. Gereja pun perlu untuk betul-betul menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya. Bukan hanya orang-orang Kristen yang dapat mendua hati ketika mereka menjalani kehidupan dalam dunia ini, gereja pun bisa seperti itu. Maka seorang teolog bernama F.B. Meyer, dia berkata, seorang teolog bernama E.M. Bound, dia berkata seperti ini. Seringkali gereja di zaman sekarang berpikir bahwa gereja itu akan survive, gereja itu akan bertahan, gereja itu akan berkembang kalau apa? Kalau kita memiliki orang-orang yang punya kemampuan pintar membuat program. Kalau kita memiliki manajemen pelayanan yang baik. Kalau kita memiliki pemimpin pujian yang hebat. Kalau kita memiliki begitu banyak pengkhotbah kenamaan, maka gereja kita akan menjadi gereja yang survive, yang besar, yang bertahan. E.M. Bound mengingatkan kita, itulah kecenderungan daripada gereja-gereja yang menduakan Tuhan. Maka E.M. Bound mengatakan bahwa yang dibutuhkan oleh gereja bukanlah semata-mata manajemen, bukanlah semata-mata orang-orang yang punya potensial, bukanlah semata-mata fasilitas ini, fasilitas itu, tetapi yang dibutuhkan gereja supaya mereka bisa survive dan bertahan adalah apa? Adalah kerinduan dari jemaat untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan, dan kerinduan dari jemaat untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam pengajaran-pengajaran Tuhan.
Kalau tidak ada dua hal yang itu, maka tidak ada kehidupan di dalam gereja. Maka waktu kita belajar tentang pertumbuhan gereja, kalau kita mau belajar tentang yang namanya kebangunan rohani dan pertumbuhan gereja terjadi ketika apa? Ketika umat Tuhan, mereka bertumbuh di dalam kerinduan untuk mencari Tuhan di dalam doa. Kebangunan rohani selalu berjalan beriringan dengan kebangunan doa. Dan yang kedua, kebangunan rohani selalu terjadi bersamaan dengan apa? Kebangunan seseorang, kebangunan jemaat, orang-orang percaya untuk apa? Untuk mencari Tuhan, untuk memberitakan Tuhan. Maka itu adalah dua ciri daripada kebangunan rohani. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, di era pandemi seperti ini yang bergumul untuk survive, itu bukan hanya orang-orang Kristen tetapi gereja Tuhan. Bagaimana orang-orang Kristen bisa survive dalam dunia ini tengah-tengah masa pandemi? Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bergantung berharap hanya kepada Tuhan, kita semua akan jatuh. Begitu juga dengan gereja. Ketika gereja mulai mengutamakan hal-hal yang bersifat komplementarian, yang bersifat memperlengkapi, dan mulai menyingkirkan hal yang utama, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kita tidak akan survive. Kenapa doa itu menjadi bagian penting di dalam bertahannya sebuah gereja? Alasannya sederhana. Doa adalah representasi dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tetapi doa di GKM Hosana itu menyedihkan. Doa di GKM Hosana itu sesuatu yang menyedihkan. Kita harus sadari itu, kita harus mengakui itu. Tidak berarti barangkali di dalam rumah kita tidak berdoa. Banyak di antara kita yang barangkali di rumah rajin berdoa. Tetapi kita berdoa terutama untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tapi tidak kita berdoa untuk gereja kita. Kalau lihat doa pagi misalnya, hari Rabu. Mau dibuat lewat Zoom ataupun dibuat pertemuan tatap muka, tetap yang hadir minimal. Berapa banyak orang yang mau berdoa untuk gerejanya bersama-sama? Begitu sedikit bukan? Barangkali inilah tanda. Inilah indikasi yang memperlihatkan kepada kita, barangkali gereja kita tidak bergantung berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita bergantung berharap kepada Tuhan, doa itu menjadi bagian penting di dalam pelayanan gereja kita. Maka saya mengajak rekan-rekan penatua, para anggota majelis, para aktivis, pengurus jemaat untuk apa? Untuk mari kita betul-betul kalau kita betul-betul tidak mau menduakan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam mempertahankan gereja ini tengah-tengah pandemi. Maka kita perlu ambil bagian di dalam doa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen perlu mengambil keputusan. Apakah kita akan betul-betul hidup bagi Dia ataukah kita akan hidup bagi diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan tahu dari mana bahwa kita adalah orang yang betul-betul mengambil keputusan untuk hanya menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Tanda yang kelihatan adalah dalam hal ibadah. Maka kalau kita membaca kitab 1 Raja-Raja, Elia menantang bangsa Israel untuk mereka mengambil keputusan. Akankah mereka beribadah kepada Tuhan? Atau akankah mereka beribadah kepada Baal? Kenapa yang ditantang adalah masalah ibadah? Ibadah betul bukan segala-galanya. Orang tidak beribadah tidak berarti bahwa orang beribadah ke gereja, maksud saya tidak berarti bahwa kehidupan sehari-harinya beribadah kepada Tuhan. Betul apa yang dikatakan itu. Tapi kalau orang tidak beribadah kepada Tuhan, dalam kesehariannya pun mereka tidak mungkin beribadah kepada Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah itu merupakan representasi, merupakan sebuah wujud
yang paling memperlihatkan apakah kita ini menomorsatukan Tuhan, menjadikan Tuhan raja dalam kehidupan kita ataukah tidak. Ada seorang apologeter. Apologeter ini adalah seorang yang panggilan pelayanannya adalah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Namanya Norman Geisler. Rasanya dia sudah meninggal. Norman Geisler dia bersaksi. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, sebelum dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, 400 kali dia pergi ke gereja tanpa pernah absen. Kalau 1 tahun 52 kali, 400 kali berarti berapa tahun? Begitu ya. Sekian tahun dia pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, sampai 1 kali dia percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, itu 400 kali itu maksud dia itu waktu remaja. Sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia pemuda, sampai matinya, Norman Geisler berkata, tidak pernah 1 kali pun dia tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah 1 kali pun dia meninggalkan yang namanya ibadah kepada Tuhan. Itulah orang yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itulah orang yang betul-betul menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya, tidak mendua hati. Nampak dari mana? Dari ibadahnya. Dari ibadahnya. Jemaat GKM Hosana sebelum masa pandemi, itu ada sekitar 750 jemaat yang hadir. Setelah pandemi, kita bisa lihat, kita bisa hitung berapa banyak orang-orang yang beribadah bersama-sama dengan kita. Sisanya kemana? Di luar pandemi, biasanya kalau orang ibadah di gereja maksimal sekitar 150. Berapa banyak orang yang beribadah di rumah pada saat mereka streaming? Sekitar 130. Kemudian masih ada sekitar 100 sampai dengan 150 orang bergabung setelah ibadah selesai. Mereka ibadah sendiri di rumah, tidak bersama-sama dengan kita melakukan ibadah streaming. Pertanyaannya, kalau itu jemaat GKM Hosana, kalau ada jemaat GKM Hosana yang seharusnya mereka beribadah kepada Tuhan bersama-sama, tetapi oleh karena masalah hobi, oleh karena masalah kesibukan, oleh karena satu dan lain hal, mereka memilih tidak beribadah, menyingkirkan ibadah, menganggap ibadah bisa dilakukan nanti saja. Bagaimana sikap seperti itu bisa memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang tidak menduakan Tuhan. Kalau kita gagal di dalam mengutamakan ibadah, itu hanya mencirikan, menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang menduakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Harga apa? 1, namanya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk menomorsatukan Tuhan. Komitmen untuk apa? Untuk tidak menjadikan hal-hal yang terkait dengan keinginan kita nomor 1. Kalau kita disuruh memilih antara hobi, pertemanan, kesenangan dengan Tuhan, kita masih pilih hobi, kesenangan, pertemanan sebagai pilihan nomor 1 dengan berkata bahwa Tuhan, beribadah kepada Tuhan bisa dilakukan lain waktu. Minggu depan juga masih bisa kok. Orang seperti ini tentu tidak bisa menunjukkan, memperlihatkan bahwa dia betul-betul mengutamakan Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih di era pandemi COVID-19 seperti ini, kita justru harus lebih mengutamakan Tuhan. Lebih memprioritaskan Tuhan di atas hal-hal lain dalam kehidupan kita. Ada banyak hal penting dalam kehidupan, tapi Tuhan
harus menjadi yang terpenting. Harga yang kedua bukan hanya komitmen. Harga kedua namanya dedikasi. Apa artinya dedikasi? Artinya bahwa kita rela untuk membayar harga untuk komitmen kita mengikut Tuhan. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi terakhir. Seorang Kristen di Amerika memiliki darah Yordania. Dia diberikan Tuhan sebuah beban untuk apa? Untuk melayani orang-orang di Yordania. Maka walaupun dia sudah warga negara Amerika, dia kemudian pergi ke Yordania. Dia memberitakan Injil di sana. Dia meyakini itu adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sekaum dengan dia. Maka dia pergi ke Yordania, mayoritas bukan Kristen. Dia memberitakan Injil di sana, Tuhan menolong dalam pemberitaan Injil. Ada sekelompok orang-orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. 10 tahun melayani, ada sekitar 10 sampai dengan 15 orang bertobat dari hasil pelayanan dia. Kemudian dia kembali ke US untuk apa? Untuk membagikan, menceritakan, men-sharingkan pelayanan di Yordania kepada gereja-gereja di US. Tahu apa yang terjadi ketika dia kembali ke US? Yang terjadi adalah dia kemudian terdeteksi waktu dia melakukan general check up, terdeteksi menderita kanker di tenggorokannya. Dan dokter-dokter berkata kepada dia bahwa dia sebaiknya jangan pulang atau jangan kembali ke Yordania. Dia harus menjalani terapi untuk kesembuhan kanker yang cukup parah di tenggorokannya. Disitulah orang Kristen ini dia harus mengambil sebuah decision. Apakah dia akan tetap memilih melayani Tuhan di Yordania, melakukan pengobatan di Yordania yang lebih terbatas, ataukah dia memilih untuk meninggalkan pelayanannya di Yordania supaya dia bisa menerima pengobatan yang lebih baik di US. Lalu apa yang terjadi? Kalau Anda dan saya akan memilih seperti apa? Kalau Anda dan saya menjadi misionaris ini, kita punya dua pilihan. Melayani di Yordania tapi mendapatkan treatment kanker yang kurang baik barangkali menurut kita. Atau kita meninggalkan pelayanan di sana dengan argumentasi akan ada orang lain yang Tuhan suruh untuk melayani. Dengan berkata bahwa pelayanan Tuhan tidak akan pernah mati, Tuhan akan memelihara. Ini adalah waktunya bagi saya untuk melakukan pengobatan untuk diri saya. Kira-kira pilihan kita akan seperti apa? Mungkin kita akan pilih seperti yang terakhir. Kalau kita mau jujur. Tetapi misionaris ini dalam pergumulannya, dia tahu betul bahwa Tuhan memanggil dia untuk pelayanan tersebut. Dia tahu betul ada harga yang harus dia bayar ketika dia menjadi pengikut Tuhan, pelayan Tuhan. Maka apa yang dia lakukan? Walaupun kondisi berat, tetapi dia memutuskan untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dia kembali ke Yordania, dia melayani di situ, walaupun harus menjalani pengobatan yang lebih jauh lebih kurang dibanding ketika kalau dia di US. Tapi pada akhirnya Tuhan menyembuhkan dia dan pelayanan berjalan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Ada hal-hal tertentu yang harus kita salibkan. Ada hal-hal tertentu yang harus kita matikan. Selain dosa. Mungkin itu hobi. Mungkin itu kesenangan. Mungkin itu adalah hal-hal yang menguasai diri kita. Maka hari ini, apa yang Elia tantang kepada orang Israel? Pilihlah pada hari ini. Apakah engkau akan beribadah kepada Tuhan? Akankah engkau betul-betul menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam kehidupan kita? Kiranya pertanyaan ini boleh kita jawab masing-masing. Apakah
di dalam mengikut Tuhan, kita akan betul-betul mengutamakan Tuhan. Apakah dalam mengikut Tuhan kita betul-betul akan memprioritaskan Dia, akan berkomitmen dan mendedikasikan hidup kita hanya kepada Dia. Bukan berarti hal-hal lain tidak penting, tetapi Dia menjadi yang terpenting dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah pandemi yang belum usai. Kami menyadari ada begitu banyak hal yang membuat kami tidak lagi bergantung berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran yang menggerogoti diri kami adalah indikasi yang paling kelihatan bahwa kami mulai tidak lagi bergantung berharap kepada Tuhan. Tidak adanya damai sejahtera dalam kehidupan kami mengindikasikan bahwa kami tidak lagi betul-betul menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Maka apa yang firman Tuhan tantang hari ini? Melalui Nabi Elia, kiranya itu boleh menantang kami untuk boleh kembali menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami boleh tidak menjadi orang-orang yang sembrono di dalam menjalani kehidupan di masa sekarang, tapi kami juga menjadi orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Ketika kami khawatir dengan keluarga kami, ketika kami khawatir dengan masa depan kami, ketika kami khawatir dengan hidup kami, maka kami membawa segala pergulatan kami kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan kami berdoa supaya apa yang firman Tuhan janjikan, damai sejahtera Allah kiranya itu menguasai diri dan hati kami. Sehingga walaupun kami barangkali sebagian di antara kami tetap mengalami masa-masa yang sukar oleh karena kami terjangkit sakit COVID. Atau sebagian kami tetap mengalami masa-masa yang sukar oleh karena perekonomian keluarga kami, perekonomian usaha kami mengalami kegoncangan. Kami tetap memandang kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan kami alami tanpa Tuhan menyediakan kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Dan kiranya firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, doa yang kami naikkan, betul-betul menjadi sebuah sarana bagi kami di dalam menyerahkan hidup setiap hari kepada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menaikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati.